Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah maghrib yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji surah Al-Fatihah yang sebelumnya sudah dijelaskan ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kemudian pada ayat selanjutnya, setelah menyembah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, maka ayat ini, ayat 6, Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Jadi kalau diartikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini selalu kita baca, terutama di dalam sholat, memohon petunjuk kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Mengapa kita selalu minta diberikan petunjuk jalan yang lurus? Karena boleh jadi ibadah yang kita lakukan sudah benar, sudah sesuai dengan fikih, tetapi mungkin akhlak kita belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang bagus ibadahnya tetapi akhlaknya tidak baik. Pergaulannya sesama manusia menyakitkan. Makanya kita memohon kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Sampai di sini kita pahami bahwa arti daripada ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada mubalik pernah sampaikan bahwa ada orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, tidak tahu bahasa Arab, tapi tahu artinya ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kebetulan tidak tahu jalanan, denai telaleng nih, tidak tahu jalanan kemana arah yang akan dituju. Maka dia bertanya kepada orang Arab, ya Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Orang Arabnya bingung, sehingga orang Arab itu melanjutkan siratal ladzina an'amta alaihim, karena pemahaman bahasa Arabnya seperti itu. Sekarang kita kembali kepada ihdinas siratal mustaqim. Tentunya 3 kata ini kita jelaskan supaya lebih jelas. Ihdina, 2 kata di situ, ihdi dan na. Ihdi, tunjukilah, na, kami. Jadi selalu kami memberikan informasi bahwa orang Islam itu yang paling diutamakan adalah kebersamaan. Tunjukilah kami. Ihdi berbentuk perintah, dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'il amar. Jadi namanya fi'il amar. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian ada fi'il amar. Fi'il madi itu yang menceritakan perbuatan masa lampau, fi'il mudhari sedang dan akan berlangsung, sementara fi'il amar itu adalah perintah. Kalau orang tua kita mengatakan femali, itu sebenarnya dari kata fi'il madi.
sudah terjadi sebelumnya. Kalau misalnya kita dengarkan orang tua kita mengatakan jangan duduki bantal, nanti bisul. Orang tua kita dahulu seperti itu informasinya. Maknanya di sini menegur tapi halus. Kalau kau duduki bantal akan rusak bantal itu. Jadi ihdi itu adalah fi'il amar, perintah yang berarti doa. Tunjukilah. Itu doa. Tunjukilah, minta kepada Allah. Nah, kami. Ihdi berasal dari kata hada, yahdi, hadayan, hudan, hidayah. Jadi dari kata ihdi atau hada, maka kita akan temukan kata di dalam Al-Quran ada hudan. Itu nanti kita akan bahas surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari kata ihdi itu terbentuk juga hidayah, yang berarti petunjuk, lawan daripada dolalah, kesesatan. Sementara istilah berarti penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan kepada tujuan. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Pak Quraisy Shihab juga ditemukan di dalam tafsir lain bahwa petunjuk Allah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah petunjuk yang berbentuk naluri, diperoleh sejak kelahiran. Contoh, bayi itu kadang-kadang menangis. Mengapa bayi itu menangis? Karena badannya dingin, ataukah bayi itu mau diberikan ASI, atau bayi itu mau dipeluk, mau digendong. Maka untuk memberikan informasi orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama ibunya, menangis. Dan orang yang ada di sekitarnya memahami bahwa bayi ini mau diperhatikan. Nah, boleh jadi ibu-ibu tahu kalau anaknya buang air besar disebabkan karena menangis. Nah, itu adalah hidayah berbentuk naluri, didapatkan sejak kelahiran. Ketika terpenuhi keinginannya, sudah diberikan ASI, diberikan makan, maka berhenti menangisnya. Yang kedua, tingkatan kedua hidayah itu adalah hidayah berupa panca indera. Luar biasa ini pemberian Allah. Mata memandang, melihat berbagai macam pemandangan. Di sore hari bisa kita melihat di sekitar kita. Sering saya melihat di sekitar kita, oh ternyata sudah ada burung walet misalnya, nah, yang terbang. Demikian juga tangan digunakan untuk meraba, hidung untuk mencium. Jadi ini luar biasa juga, ini nikmat yang diberikan oleh Allah, bisa mencium, terutama makanan yang sudah basi. Bagaimana kalau tidak berfungsi hidung kita? Makanan yang basi dianggap tidak basi, sekalinya dimakan tidak enak. Telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa. Betapapun tingginya kemampuan indera manusia, tetapi hasil yang diperoleh tidak menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Contoh, saya punya di kampung sungai, ada sungai. Mungkin di tempat bapak-bapak, ibu-ibu ada juga sungainya atau ada lautnya. Ketika ada tongkat yang lurus, ya tongkat itu lurus, tapi dimasukkan di dalam air, maka biasanya tongkat itu bengkok, padahal lurus. Ini menunjukkan bahwa penglihatan manusia belum mencapai hakikat sesuatu. Demikian juga bintang di langit, penglihatannya manusia kecil bintang itu,
Tetapi sebenarnya bintang itu besar, jadi panca indera terbatas. Setelah itu Allah memberikan lagi petunjuk yang lain, yaitu petunjuk berupa akal. Manusia punya akal. Dengan akal ini manusia bisa membedakan mana baik, mana jelek. Diberikan informasi melalui akalnya, bisa dia mengetahui bahwa ini adil, ini tidak adil, ini jujur, ini tidak jujur. Kalau kita lanjutkan, kita telusuri lebih lanjut, atau bagi mahasiswa yang kuliah di S1, S2, S3, di situ dipelajari namanya teologi. Ada yang mengatakan bahwa meskipun tidak turun wahyu, maka akal akan mengetahui adanya Allah, adanya pencipta segala sesuatu. Ada ilmuwan bukan Islam mengkaji, meneliti sampai pada akhirnya berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada segala sesuatu kalau tidak ada ciptakan. Ternyata itu adalah Allah, melalui itu masuk Islam. Dulu saya pernah diajar di SD, karena tidak ada wali kelasnya, maka kepala sekolah mengajar. Kepala sekolah mengatakan bahwa pernah ada pengajar tidak percaya kepada Allah, lalu tanya murid, "Wahai murid-muridku, siapa yang pernah melihat Allah?" Semua murid menjawab, "Tidak ada yang pernah melihat Allah." Guru itu mengatakan, kalau demikian tidak ada Allah. Tidak lama kemudian ada murid yang cerdas. Dia bertanya, "Wahai teman-temanku, siapa yang pernah melihat akalnya Pak Guru?" Semua teman-temannya menjawab, "Tidak ada yang pernah melihat akalnya Pak Guru." Kalau demikian tidak ada akalnya Pak Guru. Jadi ada sesuatu yang bisa kita lihat, tapi ada sesuatu yang kita tidak lihat, kita yakini. Kita yakini bahwa ada Allah, ada pencipta segala sesuatu. Setelah diberikan petunjuk berupa akal, maka Allah memberikan lagi petunjuk berupa agama. Hidayah agama menurut ulama ada dua. Yang pertama, petunjuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya apa? Rasulullah itu diberikan tugas untuk memberitahukan kepada manusia bahwa ini jalan kalau mau mendapatkan petunjuk. Yang kedua, hidayah agama itu atau petunjuk agama itu adalah kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk tersebut. Belum tentu kita mampu melaksanakan petunjuk, padahal sudah ada petunjuk yang diberikan oleh Allah. Seperti firman Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi Rasulullah itu hanya menyampaikan ajaran Allah, diterima atau tidak ada masalah, karena yang memberikan petunjuk orang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan petunjuk. Ini dari kata tadi ihdina, baru satu, ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. Kemudian as-sirata, jalan. Kita bahas lagi as-sirat. As-sirat menurut ulama qiraah, jadi ulama itu berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ada yang membaca sirat, as-sirat pakai shad. Ada yang membaca sin, as-sirat. Kalau dibaca sirat, jalan. Sementara sirat artinya menelan.
atau jalan yang luas. Dikatakan menelan karena apapun yang lewat di jalan itu ditelan, seakan-akan ditelan. Dalam Al-Quran kata sirat ditemukan sebanyak 45 kali. Kesemuanya dalam bentuk tunggal. 32 kali diantaranya dirangkaikan dengan mustaqim. Jadi sirat itu kadang-kadang dirangkaikan dengan mustaqim, seperti ayat yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Sirat di situ dirangkaikan dengan al-mustaqim. Sedangkan selebihnya dari 45 kali tadi kata sirat bersambung atau bergandengan dengan as-sawiyu, sawaun atau al-jahim. Ini artinya apa? Kata as-sirat dalam Al-Quran kadang-kadang bergandengan dengan al-mustaqim yang baik dan kadang-kadang bergandengan yang tidak baik seperti al-jahim. Contoh yang bergandengan dengan mustaqim, hadani rabbi ila sirati mustaqim. Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ke jalan yang lurus. Yang berkaitan atau bergandengan dengan al-jahim, firman Allah, fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Jadi ada juga jalan ke neraka. Nanti di hari kemudian ada dua jalan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Tetapi orang yang menyembah di dunia ini bukan Allah yang disembah, menyembah selain daripada Allah, nanti di hari kemudian akan diberikan petunjuk kepadanya, ini jalanmu, jalannya menuju neraka. Di surga nanti kita akan mendapatkan tempat yang aman, tempat yang menyenangkan. Kita mendengarkan ucapan selamat dari Allah seperti kita baca surah Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, keselamatan ucapan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Tetapi penduduk neraka tidak ada ucapannya, tidak diberikan ucapan selama masuk neraka, tidak ada. Dan di dalam neraka tempatnya berdesak-desakan, susah, panas, berdesak-desakan. Itu akibat orang yang tidak menyembah Allah ketika hidup di dunia ini. Kemudian kita lanjut al-mustaqim. Jadi sudah dua, ihdina, tunjukilah kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Al-mustaqim terbentuk kata istiqomah. Jadi istiqomah, apa itu istiqomah? Konsisten, continue, terus menerus. Sebaiknya kita ada satu yang kita lakukan secara kontinu, terus menerus. Misalnya ibu-ibu puasa Senin Kamis, itu terus menerus kita lakukan. Kalau Senin puasa, Kamis puasa. Kalau tidak bisa itu sholat tahajud, setiap malam sholat tahajud. Tidak bisa itu, maka kita lakukan sholat duha. Setiap pagi sholat duha, besoknya lagi pagi sholat duha. Kalau tidak bisa itu, kita menyumbang setiap hari atau setiap minggu atau setiap Jumat. Ada satu keistimewaan yang kita miliki, terus menerus dilakukan itu yang terbaik bagi kita. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri lebih lanjut, ya sebelum kita bahas sendiri mustaqim, ya ini dari kata istiqomah tadi. Ada seorang penafsir yang bernama Al-Mawardi, istiqomah itu ada 5. Yang pertama, istiqomah bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan kecuali Allah. Itulah inti iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Konsisten di situ. Meskipun bagaimana kondisinya, kita tetap tidak terpengaruh karena kita sudah yakini. Sama halnya dengan masyita. Ini kalau Isra Miraj biasa diceritakan bahwa dulu ada perempuan namanya Masyita, tukang sisirnya Firaun. Jatuh sisirnya,
langsung mengatakan Allah, lalu anaknya Firaun mengatakan, adakah Tuhan selain daripada bapak saya? Nah, itu penyebabnya sehingga Mahasiswa digoreng di atas wajah, tetap dipertahankan keyakinannya. Jadi meskipun bagaimana yang kita hadapi, jangan goyang. Ada orang gampang sekali goyang. Kalau dikasih uang, apalagi 2 miliar, 3 miliar, oh, sudah terpengaruh. Kemudian yang kedua, istiqomah melaksanakan ketaatan dan kewajiban. Jadi istiqomah lakukan yang namanya sholat. Tiba lagi waktu sholat, sholat. Tiba lagi waktu sholat, sholat. 5 kali sehari semalam. Kalau bulan Ramadan puasa. Jadi istiqomah melakukan itu. Kemudian yang ketiga, istiqomah ikhlas dalam bekerja sampai mati. Jadi kalau bekerja ikhlas, tidak mengharapkan sesuatu kecuali kepada Allah. Kalau kita melakukan ini, ada saja rizki yang diberikan oleh Allah. Jadi ikhlas. Surah Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Sementara di surah lain seperti An-Nas ada kata An-Nas di dalamnya. Qul a'udzu birabbin nas, ada kata An-Nas. Al-Falaq ada kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi Al-Ikhlas tidak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa demikian? Karena Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas semuanya ayatnya berbicara tentang Allah. Artinya apa? Orang yang ikhlas hanya kepada Allah, tujuannya kepada Allah. Dia melakukan pekerjaan karena Allah, tidak ada yang lain. Yang keempat, istiqomah itu menurut Al-Mawardi, istiqomah dalam perbuatan sebagaimana istiqomah dalam ucapan. Jadi perbuatannya istiqomah. Jadi apa yang dilakukan istiqomah, konsisten. Jadi istiqomah dalam perbuatan dan ucapan. Orang tua kita dahulu luar biasa istiqomahnya, dia jaga ini mulutnya. Kalau ada yang keluar dipertahankan, tidak mau berbohong, tidak mau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Makanya orang tua kita dahulu diterima doanya. Mengapa? Karena mulutnya ini dijaga. Ketika keluar sesuatu tajam. Ada orang gampang bicara, mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Kemudian istiqomah itu baik terang-terangan maupun dalam keadaan rahasia. Jadi kalau banyak orang istiqomah, sedikit orang istiqomah. Ketika sholat berjamaah, misalnya menjadi imam, bacaannya panjang-panjang. Nah, ketika sholat sendiri juga panjang. Jangan ketika bersama jamaah panjang bacaannya, tetapi ketika sholat sendiri pendek, cepat sekali. Ataukah dia sholat di rumahnya orang, wah diperbaiki bacaannya, diperbaiki rukunya, diperbaiki sujudnya. Mengapa diperbaiki? Karena di tempat itu ada calon mertuanya. Sekalinya di rumahnya dipercepat. Jadi ini bagusnya istiqomah. Salah satu ayat di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, jadi mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah mengucapkan, meyakini bahwa Allah itu satu-satunya, maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun kepadanya. Jadi orang yang istiqomah, malaikat akan turun kepada orang itu. Ada yang menafsirkan ketika mau meninggal, ada malaikat yang turun, ada malaikat di dekatnya. Apa yang dikatakan malaikat? Malaikat mengatakan Allah tahafu wa la tahsanu, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Artinya jangan takut mau meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan keluarganya, jangan takut.
Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati untuk menghadapi kematian, menghadapi pertanyaan mungkar nakir, nanti melewati siratal mustaqim. Jangan bersedih hati. Wa abasyiru bil jannah, dan gembiralah kalian dengan surga allati kuntum tuadun, yang kalian dahulu dijanjikan. Jadi orang yang istiqomah itu tidak ada takutnya kecuali kepada Allah. Jadi istiqomah ini kalau mampu kita amalkan akan memperoleh kesempurnaan iman dan keislaman. Yang paling hebat juga memperoleh karamah. Jadi orang yang istiqamah, ulama dahulu atau wali-wali yang istiqamah, dia baca zikir setiap pagi, kemudian sore sesudah salat asar baca lagi zikir, maka pada saat itu lama kelamaan akan mendapatkan karamah, mendapatkan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah baik anggota tubuh maupun hati. Orang yang istiqamah dipercaya oleh sesama manusia karena konsisten tadi, kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan di dalam tafsir makna siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata maknanya diantaranya yang pertama adalah kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu petunjuk, pedoman bagi kita semua. Semua ada di dalam Al-Quran. Apa yang kita tanyakan ada di dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu yang mana ayatnya karena terbatas ilmu kita. Kemudian yang kedua, makna siratal mustaqim adalah al-Islam, yaitu agama Islam. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk betul-betul masuk di dalam agama Islam. Alhamdulillah kita sudah masuk. Tapi belum tentu seluruh anggota tubuh kita adalah Islam. Mulai dari rambut sampai ujung kaki, apakah betul-betul Islam? Telinga kita apakah betul-betul Islami? Mulut kita apakah betul-betul Islami? Banyak orang suka menceritakan kejelekan orang lain, padahal tidak sesuai apa yang diinformasikan Al-Quran. Jangan menggibah, jangan menceritakan orang lain. Kalau kau lakukan itu sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Belum tentu tangan kita Islam. Ada orang ketika melihat tetangganya punya mangga, maka mangganya itu diambil, tidak bilang-bilang. Nanti sudah makan baru minta. Bagaimana kalau tidak dihalalkan? Kaki kita belum tentu Islam. Jadi kita mohon kepada Allah supaya mendapat petunjuk betul-betul kita berada di dalam agama Islam. Di dalam hadis dikemukakan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu al-Islam, Islam. Kemudian yang ketiga, siratal mustaqim berarti at-tariq. At-tariq itu artinya jalan. Di dalam hadis dikatakan qala Ibnu Abbas fi qoulihi ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Abbas mengatakan dalam firman Allah ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6, qala at-tariq, jalan. Jalan maksudnya ini jalan supaya memperoleh kebenaran, jalan supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya dekat kepada Allah. Sama halnya ketika kita selesai salat ada zikir, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 doa di situ. Allahumma inni, ya Tuhanku, ya Tuhanku tolonglah saya. Allahumma inni ala zikrika, agar saya selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan agar aku selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi selalu mohon kepada Allah supaya diberikan jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat kepada Allah, apapun yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang dimasukkan dengan siratal mustaqim adalah Nabi Muhammad, Rasul kita, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. An Abi Aliyah fi qoulihi, Abi Aliyah
mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahibuhu min ba'dihi, dan sahabatnya sesudahnya yaitu Abu Bakar wa Umar. Jadi siratal mustaqim ini banyak penafsirannya oleh ulama. Tetapi kalau kita telusuri lebih lanjut, maka bisa digabungkan berbagai macam pemahaman ulama terhadap siratal mustaqim. Jadi kalau diartikan kitabullah, kitab Allah, Al-Quran, Islam, jalan, kemudian Rasulullah, ini bisa disimpulkan bahwa kalau kita menginginkan yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka harus diperhatikan Al-Quran itu, karena di situ ada petunjuk, dan memang petunjuknya manusia adalah Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di ayat lain hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau mobil ada buku petunjuknya, motor ada buku petunjuknya, yang lain ada buku petunjuknya, seperti TV, sama halnya manusia ada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Selama orang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka orang itu tidak tersesat. Nah, setelah itu kalau mau dapat itu, ya jangan hanya mengkaji mempelajari Al-Quran, tetapi betul-betul berada dalam agama Islam. Kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu adalah mengikuti Rasulnya, mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapatnya ulama itu bisa disimpulkan, hadirin yang berbahagia. Jadi sebagai kesimpulan, mengapa kita memohon hidayah kepada Allah setiap saat? Karena boleh jadi kita mendapatkan hidayah dari satu aspek, belum tentu aspek lain kita mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ibadah kita sudah bagus, tetapi pergaulan kita sesama manusia belum tentu terpetunjuk. Kita tidak tahu bagaimana akhlak kita. Kalau Rasulullah sudah diakui akhlaknya di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kita bagaimana, hadirin yang berbahagia? Jadi kita kembali kepada ihdinas siratal mustaqim, artinya itu adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau mau tahu penjelasannya lebih lanjut, maka ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Dengan demikian di surah Al-Fatihah ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Yang kedua, orang yang dimurkai, dan yang ketiga, orang yang sesat. Ketiganya ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan suatu saat kita akan memasuki itu, supaya kita tahu yang mana orang-orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, siapa orang-orang yang dimurkai, dan siapa orang-orang yang sesat. Kalau ayat sesudahnya ini siratal ladzina an'amta alaihim, itu berbicara tentang kenikmatan dan juga ditafsirkan pada ayat yang lain. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau seandainya tidak ada di dalam surah itu, maka di surah lain ada penafsirannya. Sama halnya tadi surah yang dibaca Pak Imam itu surah Al-Maun, ada penjelasannya di situ ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama itu? Itu pertanyaan. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Jawabannya ada pada ayat selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini mendustakan agama. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa celaka salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai salatnya. Lalai, tidak tahu berapa rakaat, tidak tahu apa yang dibaca. Alladzina hum yuraun, orang yang riya. Kemudian
wa yamna'unal maun, mereka mencegah memberikan bantuan. Jadi ayat Al-Qur'an itu kadang-kadang ada tafsirannya pada ayat selanjutnya, kadang-kadang ada di ayat yang lain. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.